wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bunda Rini Singawijaya. Melanjutkan cerita yang kemarin ya Rek ya. Cerita mistis yang pernah Bunda alami di Singawijaya. Kemarin itu nggak bisa cerita lama-lama karena ingin kebangun dari tidur kemanjaannya. Jadinya nggak bisa ngelanjutin cerita. Next diteruskan di kelanjutan cerita barongan putih yang mistis itu. Barongan yang difoto ini, barongan ini bernama Randy ya. Itu adalah barongannya Bunda Rini yang kedua. Itu barongannya sebenarnya nggak begitu tua sih, itu masih muda sebenarnya ya. Cuman karena habis jatuh jadi retak. Jadi sekarang itu sebenarnya kemarin habis renov, kalian tahu sendiri tuh rambutnya kan, tuh di foto itu rambutnya apik kan, model kekinian lah dia itu. Habis di apa lek ngarani, oh ya direnov ya, habis direnov sama pengrajin lah kok moro-moro roto akhirnya pecah dan saiki akhirnya dibuntel pakai jari itu tadi ya. Barongan putih itu aku mengiranya dia itu barongan tuh nggak sakral. Aku pertama mengiranya nggak sakral Rek, tapi aku baru percaya loh ono Eren bener melak-melak gosip lah. Terus aku tuh waktu itu Bunda posisi masih di rumah Candipuro, di rumahnya ibuku kan waktu itu. Dulu nggak langsung ada di sini dulu ya Dok ya. Tak ceritain dulu itu barongan putih itu kelanjutan ceritanya yang Mas Imam kemarin ya. Mas Imam itu cerita yang sebenarnya tuh gini Rek. Waktu itu ada karnaval di Gondoruso. Dapatnya Bunda ini ada 2 ekor. dua dadak merak kambing. 2 dadak merak maksudnya ikut itu di karnaval Gondoruso. Pada kala itu sesajennya gitu nggak lengkap, kita cuma ada wedang, bunga sama menyan lah. Nggak ada dupa, nggak ada apa, soalnya mendadak kan. Lah waktu itu ono anak buahku sing kudu ya, ngerti kudu nggak sih? Wah maksudnya itu wedang itu kan wedang reku padahal rasanya campah pahit kopi kan, tiba-tiba diminum Rek. Itu bar mari diobong-obongin apa dia dimarahin terus sama yang punya Singawijaya, namanya Mas Dimas. Ya wes anggap aja Singawijaya itu miliknya Dimas. Ya meskipun yang beli Bunda Rini sama Papa Dian, tapi kan Mas Dimas ya. Om Dimas yang pertama kali nyuruh Bunda beli reok apa gitu, Mas Dimas yang nyuruh. Jadinya ya tak anggap reoknya Dimas gitu, makanya tak belikan reok gitu. Lah akhirnya ada yang namanya gendut itu kerasukan. Bu gendut, Bu Suli yang kerasukan waktu itu. Suli kayak Mas Suli tumpeng kerasukan. Nggak sembuh sih waktu itu. Suli apa gendut sih? Lupa aku ya, wis antara mereka berdua wis. Habis itu selang beberapa, habis kejadian 2 hari kemudian, yang namanya Mas Imam itu sakit Rek. Sakit panas, demam, dibawa ke dokter, dibawa ke dukun, dibawa ke Pak Kiai, nggak sembuh. Malah tambah panas sampai ngelirik-ngelirik gitu matanya kan, benar pernah cerita kemarin kan, ngelirik-ngelirik hitam-hitamnya sampai ke atas kan. Orang tuanya bingung. Terus ada yang bilang, Imam itu kayak kena barongan Bunda Rini sing putih gitu. Coba sama telepon Mas Dian sama Bunda Rini biar di apa ya, biar diobatin menawa waras gitu kan, dia yang punya reok Singawijaya gitu. Malam Rek, malam banget lah nggak salah. Soalnya rumahnya Mas Imam itu kalau mau ke rumahnya Mas Imam melewati kuburan, melewati sing angker-angker itu. Jadinya wis demi anak buahku biar sembuh kan, masih tengah malam tak terjang aja sama Bapak, tolong ke sini obatono Imam menawa sembuh. Tengah wengi waktu itu masih punya anak Eren tuh. Aku cuma 1, belum ada ini sama Rama. Terus tak suruh jaga, mak titip Eren ya, tolong jaga karena ada anak bapak yang sakit kena barongan putih gitu. Baru saat itu pun aku percaya kalau barongan putih itu sakral. Ya bisa ngenek-ngenek, tak pikir barongan putih itu jinak merpati. Jinak merpati nggak ngeneknya anak buahku. Ternyata ya itu ngeneki Mas Imam. Langsung Bunda malam itu ke sana jebret ke sana wes. Tapi Bunda nggak ikut masuk ke Mas Imamnya itu.
papa yang masuk. Akhirnya papa dikasih air putih, di suwuk sama apa didungani, karena yang punya kodamnya itu kita. Jadi langsung sembuh waras total, adem bawa imam, langsung waras gres. Jadinya nang Pak Kiai, nang dukun, nang dokter ndak waras, warasnya nang Papa Dian. Soalnya kan memang yang punya barongan kita gitu. Terus ada pertanyaan kemarin, Bun, Papa Dian itu bisa melihat hantu. Kalau kita itu yang nggak bisa ngelihat hantu, tapi kita ya tahu di Deni yo ketok nang hantu. Itu kan nggak bendino ketok. Kita tuh kadang bisa melihat hantu ya cuman kayak saklerapan putih, saklerapan hitam, itu baru bisa. Kalau ketok nyoto bukti nih ya nggak pernah. Langsung kaku terus mabut. Kalau bulan ini, kalau kisah ini ada ya tadi udah lama sih ceritanya ini Rek. Setiap malam satu suro ya, malam satu suro gitu pasti ada kejadian dan ambil lo kipasnya ongkep deh Bapak. Tak ceritanya ya Rek ya. Setiap malam suro kan Bunda kan selalu bikin sesajen lengkap kayak peteteng, kembang setaman, terus gedang ayu itu kan dianggap semuanya ya Rek ya. Nah terus itu setiap malam sesajennya yang lengkap itu dibawa ke pantai selatan sama Bapak setiap malam satu suro. Jadi kru Singowijoyo itu ke pantai selatan untuk bukan membuang sih ya, ngelenyutno apa sesajen tadi itu kembang-kembang itu kembang yang setaman digelenyutno nang Papa ke pantai selatan itu tepat jam 12 malam selalu kru Singowijoyo. Kalau kalian nggak percaya kalian bisa tanyakan sama anak buahku satu persatu. Dan setiap ada di pantai selatan kejadian-kejadian itu pasti Papa Dian kerasukan. Coba kalian lihat video berikut. Cus. Pulau nggih boten lilo lah dijoki aulia. King. Iki teh rekam. Soalnya dijoki liyo selain aku. Benjing lah sih ono rampaan kula pun. Mboten nate wong liya. Meskipun iku pancake Singowijoyo. Malah sak sene. Woi. Karo lari-lari. Papa Dian kerasukan di pantai selatan untuk itu videonya. Ini aku ceritanya nggak ngarang, ini aku cerita berdasarkan cerita-cerita anak buahku. Waktu itu yang lihat Mas Dani, Mas Riki, Mas Jepri, semua sih anak-anak yang kru Singowijoyo ikut, kalau nggak salah tuh semuanya. Dan jenenge tengah wengi ya, jenenge malam satu suro jam 12 malam tepat mereka ada di pantai selatan. Di sana itu katanya tuh rame. Duduk rame duduk rame wong dolen, duduk rame wong nang opo itu rame kayak para makhluk halus, arek-arek itu kumpul semua ya, tapi itu makhluk halus gitu loh. Kayak Mas Dani, Mas Jepri, Mas Riki itu tahu mereka gitu. Rame kan mereka bikin api unggun. Ya itu para makhluk halusnya itu di penghuni pantai selatan ikut semua, rame aja, pelayon gitu. Terus kata Papa itu gimana? Pak, namanya mereka berbentuk apa ya kayak uang ngono pelayon, tapi mereka berbentuk ireng saklerapan. Tapi rame di pantai itu rame katanya anak-anak itu rame. Misalkan mereka bikin api unggun, mereka ya ikut. Rame ngomong ngecat berita ya setan itu mau malu halusnya maksudnya. Tapi nggak ketok muka cuman saklerapan ireng pelayon loh. Jadi ibaratnya kayak
kalau lebaran kan banyak orang ke pantai ya rame nih ya wis koyo iku. Terus mana aku diceritain Mas Jepri. Lah ya Bunda. Arek-arek ku mang tak kene ana di segoro. Di pantai maksudnya ngene dan arek-arek iki playon ae kon rek ngono. Terus jare Mas Riki. Kok rame ae kon serek gitu. 2 kali udah mereka ke pantai selatan setiap malam satu suro. Jadi kalau yang pertama mereka ketakutan, tapi yang kedua itu udah biasa wis. Suaranya mungane ngono ya apa ngomong biasa. Pas suarane anu di pantai selatan pas malam satu suro aku ngomong-ngomong ku arek ngomong apa, Pak? Sing iya sing jare sampean malu halus kan wake. Lo jare sampean kok ngomong. Rame jere-jere. Lah ramene ku piye, Pak? Hah? Lah ramene ku piye? Oh, katanya papa itu di pantai selatan itu rame kayak ya kayak akeh wong segoro, cuman nggak ngomong katanya. Cuman rame pelayan ya, Pak yo. Ono sing pelayan, ya ono sing ndek sanding arek-arek gitu. Tuh anak-anak tuh semuanya tahu. Mungkin Mas Agam semuanya juga ikut semua kan bisa tanya ya. Pas malam satu suro. Jadi papa selalu bikin ritual ke pantai selatan buang sesajen yang bunga itu, bunga setama diganjut nang pantai selatan itu selalu ritualnya sing Joyo setiap malam satu suro. Dan jadi Mbak Niki malam satu suro bakal bikin konten apa enggak? Di vlog apa enggak pas mereka ke pantai selatan? Kan ikut bareng? Enggak katanya. Kenapa Ren? Bang aku semua petik kono rek Mas Noe arek liburan nek aku menungso. Nek aku menungso ndak ngerti aku. Iya itu. Terus kalian tanya, Rama itu indigo ya, Bun? Kalau menurutku Rama itu bukan indigo, karena kalau semuanya anak kecil ya pasti ketok setan. Rama sering kalau lewati tempatnya reok gitu. Dah hantu, setan, setan gitu. Tapi Rama nggak takut, soalnya biasa mungkin ya jenenge ingoni-ingoni tadi bendino ya biasa. Bun, Eren pernah lihat hantu nggak gitu? Komentar kalian. Nggak pernah lihat hantu, dia itu takut. Ketakutan dia Eren tuh nggak seperti Rama. Kalau Eren itu lecek. Kemarin kan tadi malam papa cerita sing malam satu suro sing akeh arek de anu arek malu halus di pantai selatan nggak bisa tidur dia. Terus itu sing cerita mistis malam satu suro di pantai selatan ya itu yang papan dadi itu wis rek. Jadi suasananya tuh rame di pantai. Cuman ya orang lari-lari gitu, orang jalan, orang lewat, orang duduk gitu. Cuman ya cowok cewek ya mungkin ini kan malam siji suro kan cowok kan sakral, semuanya itu kayak makhluk halus itu kan keluar semua. Terus ada lagi kisah malam satu suro sing malam ya siangnya sore nih waktu Bunda masak sembarang kalir buat persiapan malam satu suro. Meja makannya Bunda Rin itu kan duduk ngadeg tegak gini ya. Lah kok iso moro-moro Bunda pas mau ngambil apa gitu keluar geblak moroan kursi itu mau. Saiki lek angin pun tidak mungkin wong kursi jejak moro geblak. Mana mungkin kursi segede itu. Saksinya waktu itu Tador, Agam sama Baul. Kursi itu geblak. Walah geblak itu ngelingno, aku paham. Jadi lek reokku itu selalu sakral. Terus aku mengalami sendiri, nggak mengada-ngada. Memang kan aku yang punya reok, jadi aku yang mengalaminya. Kalau reoknya orang lain nggak ada kejadian-kejadian ya nggak tahu. Tapi aku rasa semua juragan reok di Lumajang juga mengalami reok yang mistis. Reoknya ada kejadian apa mestinya sama aja, cuman beda cerita gitu. Terus lagi ya pernah pas waktu di rumah Candiburo waktu itu pada malam satu suro juga. Seharusnya kalau malam satu suro itu juragan reok terutama yang punya reok harusnya ngelai taker isu. Apa dia ndak rek? Mari ngobong-ngobongi mari sak kesirep mbek Bunda, tapi Bunda nggak turu waktu itu. Iso-iso nih Papa Dian. Demi Allah, aku nggak bohong. Aku berani menyebut nama Allah. Aku sendiri saksi mata. Eren kan Bunda waktu itu tidur di tengah. Ing sama Rama belum lahir. Belum aku tak. Ya, waktu itu Papa Dian bubuk di sebelahnya Bunda, Rama Eren di sebelah sana, Bunda di tengah. Bunda waktu itu tangi tengah wengian. Papa Dian diwuncalno nang baronganku. Ya nang kodame reoku iku mungkin diwuncalno. Kalau uang glondong kan glondong debuk ya. Kalau itu mak debuk gitu loh. Kayak misalkan ini barangnya langsung mak brek gitu meningsor dari spring bed itu langsung juwato meningsor gini. Kalau orang glondong kan gini rek.
yang buncal Lah iku ndak langsung mak brek brem gitu kan aku. Aku diem ya. Aku Pan kok iso langsung muncalno gitu, Pak. Ya Allah. Ya saiki mau disuruh aku turu sik sore gitu lah gitu. Jadi kalau malam satu suro dianjurkan jangan tidur sore. Tidur malam, tirakat. Soalnya itu malam sakral. Kayak Papa Dian itu wis bukti nih. Diwuncalno teko Springbed. Kalau kejadian-kejadian mistis di Singowijo itu wakil rek. Dan Bunda ya apapun yang cerita keluar dari mulut Bunda ceritanya tidak ada settingan, tidak gaya-gaya omong, memang real nyata ku alami sendiri. Kalian tanya sekarang, anak-anak Singowijo pernah nggak Bun kesurupan di saat tidak tanggapan? Sering banget ya Nduk. Sebutkan sopo yang pernah kesurupan di sini. Terus sak tahu tuh aku salih bubur lek malam. Gendut Mas Dani. Oh iya gendut Mas Dani. Agam juga pernah. Nggak tahu ya kena Agam balik. Pokoknya satu kesurupan semua wes. Kalau malam tuh rame sampai jam 1. Marasno siji waras siji gitu. Siji waras siji kumpul. Yang paling parah nggak bisa disembuhkan siapa yang tadi? Bapak cepet. Siapa? Mas. Kalau namanya Mas Gendut itu kerasukan bantengnya Singowijo ya selalu bantengnya yang sing sumune Purul siji. Itu selalu merasukin nang Gendut. Kalau rel putih itu yang cantik mempesona itu nang Mas Imam. Pokoknya dewe. Kalau yang Cimon itu kayaknya Pak Didik tahu ndati ya Pak? Didik tahu ndati. Dek kene Didik. Maksudnya kerasukan barongan gini. Ya aku kok pengen goleki. Tapi tak ceritain juga kalian ya, waktu Papa Dian dati misalkan, Papa Dian itu kan datian ya setiap ada jaranan, tapi itu dulu. Kalau sekarang lah nggak saya pegel nggak mungkin dati. Pokoknya kalau Papa Dian dati, orang yang pertama dicari itu pasti Bunda Rini rek. Aku heran ya kok iso sih. Aku tuh pernah, aku ketakutan soalnya Papa Dian ada ya Papa Dian lek dati nyokotan sikil enggak sih? Udah nganti besem. Mbak Riri feeling. Iya, dek tanya roco moro-moro di Dia penanggal Mbak Riri. Oh iya dek kono. Sing di Pantai Selatan Demo. Masih ada videonya di pencarian pusaka Pantai Selatan pas Bunda hamil Rama. Lihat, Papa Dian gigit kaki ini Demo. Terus lagi kalau dadi itu pasti yang dicari Bunda. Sampai aku dulu heran. Aku tuh pernah suatu ketika di jaranan di Uter. Kalau dadi itu kalau nggak nyokotan sih aku nggak masalah rek. Lala dadi nyokot loh sakit. Aku pernah ya Papa Dian dadi disokot pupuku sampai besem seminggu nggak waras. Ikulah lek kadung ngamuk itu nyokot. Setan itu nyokotan pupu, kentol itu pasti wes. Terus habis itu kejadian di Uter ya kan sampai melok penot ambek biyen. Aku sewengitan rek. Meskipun aku singitan nduk ndi ya kok weruh setane iku mang. Setan iku mang ya kok weruh. Ya kok apa weruh aku ki mbokne, apa weruh aku ki bojone mesti ngututno. Masih ngamuk-ngamuk dicowokot aku wis. Marasno ya kudu mbek bojone. Kok iso ya aku gedun lho rek. Padahal Bunda tuh singitan sampai jero jeding. Karena takut. Takutnya apa nggak suka aku soalnya dadi mesti nyokot. Saya aku digeblak-geblak nih gue sana di part 1 ini. Ini part 1 ini kan prat ini prat 2. Bisa yang prat 2. Kalau dadi pasti nyari Bunda gitu loh. Pasti digigit kalau parah dadinya. Ngelamber-ngelamber, ngendus-ngendus gitu kan. Jenenge yang merasuki kodamnya itu macan sing di Cimon, barongan yang dicat agam sing gak karu-karuan itu yang paling kereng setane ya itu yang paling suka nyari aku. Dan dadi mesti sing digoleki aku. Ada sikapnya segini. Jadi kalau dadi pakai itu terus dia. Terus waktu itu lucu pas dadi di Bulak Gempol atau di Uter ndak salah lucu ceritanya. Kan iku sikapnya Papa sing buat marasno iku kalau di tas kan. Terus ada orang-orang itu lihat kan jarine Papa gini. Sikapnya ini berbentuk kok ya segi panjang gini kan sama keris kecil. Terus waktu itu sembuh kata Bunda sembuh tak kasih sikap yang panjang langsung sembuh langsung dicokot langsung geblak waras wis. Terus katanya Mbok Min orang Malang tak ceritani namanya Mbok Min
enak ya bojone Bundarini yo lek dadi cukup nyokot Nogosari langsung waras. Nanti sikep sing dowo emang dikirane Nogosari anggetmu tempelangan lho. Tadi nang mbok men iki timana Nogosari sikep iku mau. Itu bukan Nogosari, ini sikep mbok ngene tak tutun. Yalah bunda, aku guyu-guyu wong-wong sing di sekitare. Ya Allah, tak pikir emang bojone sampean iku mang dadine parasin mangan anu apa? Tempelangan kok enak temen jare. Bapak tempelangan wong iku sikep ya Aku onde-onde. Tapi papa lek tadi pernah ngejar kamu enggak sih, Ren? Nggak pernah sih ya masih geblak-geblak. Cuma sekali yo sing parah yang bunda ceritakan sampai dia ngompol. Jadi Eren kalau bapaknya kesurupan dia selalu keweden, wis singitan aduh. Dia trauma sing mari sampai ngompol-ngompol ketakutan itu. Kalau sing saksi mata Eren ngompol ya Mas Jepri sih, cuman yang Mas Jepri sama Om Didik. Iya, aku didenggori soalnya arek. Karena mereka yang kan aku kan nggak suka lek ndadi pasti sing aku digolek iku aku. Kecuali lek ndadi ndak nyokot aku sih nggak lari, aku dicokot rek loro rek. Nyokot iku sak pol-pole, jadi aku cowel kupu kan. Besem dulu itu. Soalnya singitan mungkin cuma pegel. Iya, itu dulu banget itu sering anu bapak apa? Dadi. Kalau sekarang tuh sudah nggak pernah ya udah deh. Udah nggak pernah. Cuman kalau ada misalkan di kesenian pasti papa aku apa ae sih? Gerbek-gerbeki ya rek. Anak-anak ngonten watuk diget-getno. Mana ndak kita lagi ngonten cerita Prat 2. Prat. Terus kalau anu tanya Bundar ini dadi itu rasanya gimana? Takon mana? Dono ini dono rasanya rek. Coba lihat kan. Coba aduh lihat kan. Ing tangi di cairan terus langsung dia. Dadiku nggak ono rasanya soalnya kan masih separuh, nggak langsung full masuk kalangan itu nggak. Cuman aku lek misalnya rasukan aku muta-muta rek. Emang berarti kalau muta-muta itu muntah, aku sampai muntah parah, berarti memang nggak bisa merasuk ke tubuhku gitu loh. Berarti kan aku masih punya iman. Ya bukannya sing dadi nggak punya iman, tapi memang nggak anu apa, nggak itu panas dah. Ing mau ikut ngonten dah, ing dah, ing mau ikut ngonten dah, ing dah, ing mau ikut ngonten dah, ing dah. Terus ada kisah. Pun pernah nggak sih anaknya Bunda diganggu reok? Alhamdulillah nggak pernah. Ya cuman Bunda pernah cerita satu kali kan Rama yang diganggu gara-gara ada barang kepruk asing punyanya Mas Erwin. Itu kan bukan grupnya kita, jadi tiba-tiba dia ditaruh di rumahku, akhirnya ngenain yang Rama gudo. Ya itu sampai malam tuh nangis tok, nak kejer-kejer, nak leren nangis sih. Terus saya sama papa disuruh dibikinkan sesajen sembuh wis Rama gitu. Kalau masuk sekarang Rama itu semenjak dia besar dia paling suka banget di tempatnya reok. Setiap ada anak-anak di situ Rama moro wis, nggak takut lagi. Udah biasa mungkin ya sama reok itu, sama setan-setannya wis biasa. Wong tidak biasa ngetok setan. Pernah ganggu ing nggak pun reoknya gitu? Enggak, alhamdulillah. Aku selalu memperingatkan kepada mereka setiap aku masuk tempat reok sama ing aku selalu nunu sewu sama reokku. Tolong ya anak-anakku semua, tolong jangan ganggu anakmu. Kan anaknya juga adikmu, jangan pernah ganggu ini anakku karena dia juga anakku, tolong jangan ganggu dia, kasihan gitu. Kan kalau aku ngidupin Sanyo kan selalu ke tempatnya reok kan cucupannya di kuno, aku selalu bilang tolong jangan ganggu anak-anakku gitu. Dan anak-anakku nggak pernah sekalipun diganggu reok. Jadi kalau anaknya orang lain ke rumah ya nggak tahu karena kan orang asing gitu loh rek. Ini ikut nyonten ya. Ini ya. Jadi kalau dulu aku takut sih anak-anakku tak bawa ke tempat reok, gitu jenengin di gunung bapaknya anu. Ya itu wes. Aku selama punya reok itu nggak pernah aku apa ya tak pelaris biar laris tuh nggak. Alhamdulillah sampai detik ini belum. Aku selalu ke Pak Kiai sih. Aku selalu ke Pak Kiai itu biar tolong reokku ini sampean sarang pengen nggak hujan gitu. Meskipun ada barongan hitam itu yang nyarang, biasanya aku selalu ke Pak Kiai. Pak Kiai ini tuh bagus banget sih orangnya. Orang itu netral, nggak fanatik, nasional gitu, pokoknya suka sama reok. Sampean itu aku dikasih gaman sama dikasih cincin berbentuk kayak barongan gitu. Terus
reoknya itu kalau bisa disuruh bawa ke kuburan gitu loh Rek, sama Pak Kiai itu. Kan belum sempet sih sampai sekarang. Reoknya ditidurkan di kuburan ya. Kalau 1 hari 1 malam aja. Oh, 1 malam aja, pas malam opo gitu loh, mau malam Jumat, mau malam apa. Biar semakin sari dan sakral gitu kan. Terus akhirnya papa nggak mau di. Ya sopo sing kate wani bengi-bengi nang kuburan Rek, meskipun itu disuruh Pak Yai. Pak, nang kiai nang dikongkon ya apa nang kuburan? Nah, gitu Mas. Iya, disuruh ke kuburan bawa. Sing pas iko Cimon kongkon nggo nang kuburan niku lho, Pak. Jumualki disuruh bawa ke kuburan gitu. Pak kayaknya itu suka reok juga. Jadi aku kalau mau tanggapan kan biasanya ke sana, ya iku nyuwun tolong sarangkan di sini meskipun Bunda wis usaha juga, papa usaha, kita sama-sama usaha ke Pak Kiai itu. Pak Kiainya lokasinya di Solarejo Rek. Orangnya aduh sip jos kandos. Bunda selalu di situ. Nah, jadi kejadian-kejadian mistisnya seperti itu Rek, yang pernah dialami Bunda ini. Tapi itu semuanya real, cerita nyata yang pernah dialami Singowijoyo. Ini entar ini emben ini selamatan Bunda, karena kan suro, malam 1 suro. Tapi kalau malam 1 suronya papa selamatan di suruhan temennya, tapi mungkin besoknya. Nggak tahu itu bakal ke pantai selatan atau enggak. Biasanya kalau suro pasti ke pantai selatan, buang sesajen, ritual itu pasti. Tapi kalau bulan ini masih katanya tadi insya Allah, nggak tahu juga gitu katanya. Sing kalian katanya ikut, ayo cik nih kata. Iya, barangkali kalian ada yang pengen ikut ritual ke pantai selatan, monggo. Ya aku nih. Ke rumahnya Bunda Rini Singowijoyo, ayo biar kalian nggak ngira ceritanya Bunda ini ngarang. Soalnya ini kisahnya ini anak buahku sendiri yang cerita. Kalau papa arek-arek rame ae mendek ngono. Itu arek-arek opo? Arek-arek malu halus maksudnya. Kalau Mas Jepri pertamanya anak takut sekarang nggak sih biasa. Opo sih arek-arek iki pelayon ae gitu. Arek-arek iki rame ae gitu. Pertama-tama sekarang anak ku ya Bunda. Dulu ayo keweden katanya papa sebelum suro kedua udah biasa. Nggak nyengit itu dong. Yo yang lumpuk wes lah ngene wes dari siji, sekarang enggak wes biasa udah pokoknya bikin api unggun, bikin ritual ke pantai selatan, buang bunga udah, terus jabongan wes gunung sangu kopi lah apa gitu, ngobrol di situ pokoknya 1 suro melek. Nggak nyengit. Meneng melok konten itu lah. Mau kamera. Jadi. Terus baronganku yang Mondi itu barongan Mondi, Randy sama Cimon. Barongan yang Mondi itu seneng ngerugulno arek. Kalau yang Cimon itu suka iseng, usil, jahil ya. Jahilnya itu kan Bunda pernah cerita yang nyingitno kontak, nyingitno HP-ne arek-arek gitu. Jahil dia. Terus kalau yang Randy itu ngerasukin. Kalau yang hitam itu sakralnya yaitu tadi bawa orang meninggal, terus buat nyarang hujan. Pokoknya semuanya tuh, semua barongan itu ada cerita. Kalau dulu Bunda ini bisa kerasukan, bukan kerasukan sih, kan mendal itu namanya. Kalau muntah itu nggak sampai kerasukan berarti, karena nolak lah, makanya rogone itu nolak. Kalau memang kerasukan beneran ya langsung masuk kalangan. Kalau Bunda kan enggak Rek. Gitu. Jadi ceritanya sampai sini dulu ya. Next time bakalan dibikin cerita-cerita lagi sama Bunda Rini. Prat 3. Tunggu kisah selanjutnya di Prat 3 di channelnya Bunda Rini Singowijoyo. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya Bunda Rini Singowijoyo. Thank you. Semua kisah di Bunda real, nyata, tidak ada yang dibuat-buat. Saya cerita berdasarkan apa yang saya alami, tidak ada settingan. Aku nggak cerita ngarang sih ben followerku nambah, aku nggak ngarang cerita sih ben subscriberku nambah, tidak ada seperti itu. Semua yang aku alami itu lah nyata, kejadian sendiri gitu, nggak ada yang dibuat-buat. Nggak ada untungnya aku bohong gitu. Kalau kita jujur kan berkah kan gajian YouTube. Amin. Tontonan Rek, jangan lupa ditonton, di subscribe, hai. Jangan lupa ini duduk KDRT loh ya, tapi kena angus sih. Mau aku mari kora-kora saking patangnya Bunda Rini gitu. Kau berpikir yang aneh-aneh. Kita mana bosan? Jangan nambah tunggu guys. Ya, pintar ya. Ya
udah ya, makasih buat yang sudah nonton. Sehat selalu, murah rezeki, murah umur rezeki, terus berkah umurnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.